Alhamdulillah ya sudah membantu Mas. Kebetulan kemarin kan bikin rumah, terus kekurangan modal, jadi bisa jual kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aris Aprianto, alamat Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Gibang, Kabupaten Lampung Timur. Kalau harian biasanya sopir. Sopir ya? Ya. Driver? Ya. Oke. Mas Aris sejak kapan jadi peternak, Mas? Sekitar 1 tahun yang lalu. Tertarik soalnya kebutuhan juga. Terus kalau kambing itu bisa disambil lah istilahnya. Pakan itu nggak setiap hari ngarit, bisa dihandle. Makan biasanya silase, daun singkong, onggok. Kalau pas banyak rumput ya ngarit. Kalau musim penghujan kayak gini banyak rumput. Soalnya apa ya Mas? Kalau kambing itu kan kalau kita butuh kebutuhan sedikit bisa dijual, nggak harus jual banyak, 1 ekor 2 ekor bisa. Modal awal kambing sekitar 6-7 ekor. 6-7 ekor. Berapa rupiah deh? Itu sekitar 7 juta ke 8 jutaan. Apa kambing biasa ya? Kambing ya jenis Rambon. Rambon. Kemudian kandangnya ini bagus nih. Habis berapa juta ini Mas? Ini kurang lebih sekitar 10 juta. 10 juta. Nah, kalau di sini lingkungan semua piara kambing. Kalau di lingkungan sini hampir setiap rumah punya kambing. Oh gitu. Peternak kambing. Iya iya. Ini yang sampai miliki sekarang ini breeding atau fattening? Breeding. Soalnya kalau breeding itu kan semakin lama semakin banyak. Kalau fattening itu paling bisa bongkar setahun sekali. Kalau breeding kan jangka panjang bisa makin banyak ternak. Alhamdulillah kemarin itu dari 7 ekor sekarang udah menjadi 14 ekor. Kemarin baru dijual juga. Sudah jual? Ya buat kebutuhan ini bikin rumah. Bantu-bantu lah. Buat tambah ya? Iya, buat tambah. Kalau yang saya jual itu dulu saya beli babon sama anak, terus anaknya udah sapeh, kebetulan udah umur sekitar 1 tahunan, terus dijual. Kalau bawa anak kan dipelihara setahun itu udah laku, terus induknya udah kawin lagi, udah beranak lagi. Kalau 1 tahun. Kalau yang lebih menguntungkan itu kalau bisa yang beli yang buntingan. Yang buntingan malahan? Iya. Itu kalau yang buntingan kan paling dipelihara berapa bulan udah lahiran. Habis itu kalau udah 5 bulan ke atas kan udah nyape, induknya udah bisa dikawinin lagi. Oh gitu Mas ya? Gitu. Jadi lebih untung yang buntingan? Ya, menurut saya kayak gitu. Kalau kita pelajarin dulu lah Mas. Oh gitu? Pelajarin dulu, maksudnya kalau beli kambing buntingan itu kita harus tahu kambing yang antara yang bunting udah jadi sama yang belum jadi. Kadang kan ada penjual yang ngomongnya udah bunting, ternyata dibeli belum bunting kayak gitu, nggak jadi kayak gitu anaknya. Kalau ciri-ciri positif itu dari puting susu, terus kalau saya mengamati dari perut. Dari perut? Selain puting susu, kalau perut itu kalau dimakanin kenyang itu yang berisi sebelah kiri. Tapi kalau hamil itu kalau saya mengamati yang gede yang sebelah kanan. Oh gitu ya. Jadi emang beda Mas dari secara fisik Mas ya? Ya, kalau kambing kenyang sama kambing hamil itu beda. Kalau sekarang kalau sama cemple 12 ekor. Itu ada yang beranak tuh Mas? Ada. Ada berapa indukan tuh beranak? 3 indukan. Berapa ekor Mas? Itu dari babon 3 beranak 5 ekor. Babon 3 5 ekor. Oh ada yang 1 ya? Iya. Ada 2 ekor, ada yang 1 ekor ya? Iya. Jantan semua? Jantannya 3 ekor, betinanya 2 ekor. Seneng Mas kalau bisa beranak bareng kayak gitu. Soalnya kan sekali nambah banyak. Iya, 5 ekor. 5 ekor sekali nambah. Itu kalau sampai punya 20 indukan bareng gitu ya duit Mas? Wah, positif itu Mas. Mungkin pakannya nambah memang. Gitu. Ya. Emang pakannya beda tuh Mas kalau yang udah beranak gini?
Beda Mas, biasanya kalau indukan yang habis beranak itu makannya lebih banyak. Ya. Soalnya dia kebutuhan susu. Susu biar banyak biasanya kalau habis melahirkan itu saya kasih hijauan. Hijauan. Hijauan yang lebih banyak hijauan. Soalnya produksi susu itu lebih banyak kalau dikasih makan hijauan. Onggo pakai, cuman kalau onggo itu buat kalau pas lagi sibuk apa nggak sempat cari rumput kayak gitu. Kalau saya tuh pengen memperbanyak, terus bisa ke jual beli kayak gitu. Kalau istilahnya belantik, soalnya ya apa ya, kalau belantik itu kan setiap harinya ada kemasukan. Kalau kita jual beli itu kan apa ya istilahnya, nggak ketang sedikit itu adalah Ada pemasukannya. Oh gitu. Berternak biasa itu lama Mas kita cari untungnya, harus nunggu beberapa bulan, harus nunggu kambingnya gede baru bisa dijual kayak gitu. Kalau jual beli kan, kalau kita jual misalnya induk sama anak atau babon metang tuh nanti dijual beliin lagi, cari yang harganya agak miring kayak gitu kan bisa. Iya. Kalau peternakan itu kalau kedepannya, kalau ternak itu nggak ada ruginya Mas. Gitu. Soalnya kalau beternak itu kan makin lama makin nambah, nggak berkurang. Iya. Cuman ada beberapa kendala memang. Apa itu kendalanya Mas? Kalau kendala ya seperti kambing sakit kayak gitu, itu harga pasti turun. Turun itu pasti Mas ya? Pasti turun. Sebenarnya kalau untuk kambing-kambing sakit itu penyebabnya apa atau biasanya Mas kalau di pedesaan seperti ini Mas? Biasanya cuaca Mas, cuaca sama kalau kita trader itu dari pakan juga bisa. Kalau cacing itu kan udah pasti kalau kambing itu. Udah pasti. Kalau kambing harus rutin 2 bulan sekali kasih obat cacing, vitamin. Itu sampai harus harus apa diberikan ya untuk cacing itu ya. Ya. Nah ini kalau untuk yang beranak seperti ini Mas, ini apa nggak rawan cacing kalau di bawah seperti ini Mas? Sebenarnya rawan Mas, cuman kalau ditaruh di atas takutnya anaknya itu keinjek-injek terus masuk kakinya masuk ke sela-sela kandang itu, lantai kandang. Lantai kandang. Paling nggak lama lah kalau taruh di bawah itu sekitar 5 hari sampai seminggu cuman. Baru dinaikkan kandang lagi. Nah ini untuk perawatan yang baru beranak seperti ini gimana Mas caranya Mas? Tata caranya supaya nggak kena tetanus, supaya nggak mati, nggak kejang-kejang itu ada nggak cara-caranya Mas? Yang penting tempatnya selalu dibersihin Mas. Dibersihin terus kayak induknya itu nggak apa ya, setiap harinya itu kan di bawah itu dikeluarin, dijemur kayak gitu. Bentar paling setengah jam nanti dimasuki, kasih tempat yang teduh lagi kayak gitu. Iya ya. Kadang kan tetanus Mas. Ya. Kalau di tempat kami itu kejang Mas yang sering. Anak-anak seperti ini, cepet-cepet seperti ini. Ini kalau sampai nggak ada kayak gini ya? Alhamdulillah nggak ada. Ini ada obat-obatan seperti alkohol nggak untuk tali pusat atau gimana gitu? Cempenya? Nggak ada Mas. Itu alami. Alami aja. Berarti beranak tanpa obat-obatan ini ya? Iya, itu pun beranak nggak apa ya? Nggak tahu saya Mas. Nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Itu berarti beranak udah di kandang itu udah bisa jalan baru saya turunin. Soalnya pas saya tinggal ngarit beranak kayak gitu. Iya. Jadi nggak ketahuan. Mas sebagai seorang driver ya, seorang sopir, kenapa jenengan milihnya ke kambing? Kenapa nggak ke ayam atau ke sapi begitu? Karena yang lebih putarannya lebih cepat Mas. Kalau ayam itu kan yang jelas kotorannya Mas, kotorannya kalau tetangga itu pasti terganggu Mas. Soalnya di sini kan ke rumahnya berdekatan semua. Tapi kalau kambing itu kan hampir setiap rumah punya kambing. Terus kalau sapi itu tiap hari harus ngarit kalau sapi. Tiap hari? Lalu kambing seperti ini, apa nggak ngarit setiap hari sampean? Kalau kambing kan istilahnya kalau kita nggak ngarit, ada silase daun singkong, terus onggok juga ada, bisa dikasih makan. Kalau sapi kan mudahnya lebih gede Mas. Iya. Berarti lebih mudah di kambing Mas ya? Ya, menurut saya gitu. Kambing beranak, terus musim kayak gini tuh pakan berlimpah.
Terus dukanya tuh kalau musim kayak gini aja susahnya juga mas. Ada juga. Susahnya kalau pas belum cari pakan, kebetulan pas onggok habis, apa silase habis itu belum cari pakan terus hujan kayak gitu. Terus kalau kemarau juga itu kan susah cari pakan. Kendalanya kayak gitu. Ini sampai nggak punya bank pakan atau punya? Bank pakan kebetulan ada mas di ladang. Jenisnya apa itu? Itu rumput odot ada, terus daun singkong ada. Mas, kalau peternakan seperti ini ya, yang bisa dikatakan samben seperti ini, sebenarnya bisa enggak sih mas sampean program untuk dijadikan putaran ekonomi seperti anak sekolah, kebutuhan harian atau nenek tonjokan? Nah, bisa nggak di program seperti mas? Ya itu saya milih ternak kambing memang buat program seperti itu. Kalau kambing kan buat keperluan sehari-hari bisa. Memang saya utamanya itu buat anak sekolah mas. Buat anak sekolah, kebetulan anak kan udah semakin gede mas. Bentar lagi masuk sekolah. Terus kalau saya mikir ke depannya kalau ngandelin cuman hasil sopir ya kayaknya nggak cukup lah mas. Kalau kambing kan buat ini apa, pas anak bayaran sekolah kayak gitu bisa dijual 1-2 ekor. Kalau kedepannya udah saya planning mas, anak kan sekarang udah usia 4 tahun, lagi 5 tahun 6 tahun masuk sekolah. Itu kambing paling kalau 2 tahun lagi, kalau 2 tahun ke depan saya perkirakan udah banyak lah mas. Itu kan soalnya ada darah-darah juga, bentar lagi kawin. Terus rencana kandang ini mau saya tambah mas. Niat mau nambah lagi? Ya. Masih ke cover nggak kira-kira sebagai seorang driver sampai nanti? Dilebarin. Insya Allah masih mas. Masih tertangani ya? Masih insya Allah. Kalau ide memang dari tetangga mas. Tetangga kan semua pada pelihara kambing. Terus kayak kalau dapat besek, terus keperluan sehari-hari, kalau nggak ini kan bisa dijual kayak gitu. Terus saya mikir, wah ya juga ya kalau ada kebutuhan sehari-hari kan bisa dijual 1-2 ekor. Terus kalau semakin banyak kan enak kita mas kalau ada kebutuhan. Ya harapan ke depan pengennya kandangnya nambah lagi, terus kambingnya lebih banyak lagi. Kalau habis kerja, pulang kerja itu kan kasih makan kambing seneng mas. Gitu. Memang dari kecil itu kan saya udah dilatih beternak. Emang sudah terbiasa? Udah. Kalau dulu saya pelihara sapi mas. Awalnya? Sapi itu paling banyak dulu masih SMP 4 ekor 5 ekor itulah. Masih SMP ya? Masih SMP. Berarti emang udah kehidupan sampean udah terbiasa dengan peternakan mas ya? Udah. Memang dari SD itu udah pelihara kambing, terus mulai SMP coba-coba ganti sapi. Terus SMA itu sapi. Terus habis SMA itu udah merantau mas. Di situ terus pulang, ya itu kok pengen pelihara kambing. Akhirnya ya pelihara kambing. Kerugiannya wah rugi banget itu mas. Kalau di desa itu kan makan berlimpah, terus apa ya, rugi pokoknya mas kalau nggak ini. Kalau di desa kan rata-rata tani mas. Nah terus kalau pelihara kambing itu kan kotorannya itu kan bisa jadi pupuk mas. Pupuk kita nggak beli, paling cuman pupuk urea kayak gitu beli. Kalau pupuk alami itu kan dari kotoran kambing bisa mas. Iya. Enaknya kayak gitu. Alhamdulillah ya sudah membantu mas. Kebetulan kemarin kan bikin rumah, terus kekurangan modal, jadi bisa jual kambing. Jadi buat bantu-bantu perekonomian mas. Rudi Jan.